Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nama channelnya yaitu Nur Navia. Saya sebagai dosen, konten kreator dan mempunyai usaha yang namanya adalah Nayafada Academic. Nanti bisa di-search di Google. Terus kali ini saya akan membahas terkait cara mencari jurnal ya. Jurnal tempat untuk publikasi, baik itu di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional bereputasi terindeks Scopus. Kenapa saya membahas itu? Karena saya sebagai dosen, ya, sebagai dosen, ini, oke. Terus saat ini saya juga mahasiswa S3 di ITS dan pastinya setiap kita menjadi mahasiswa ada syarat untuk melakukan publikasi. Sehingga ini saya menjelaskan walaupun saya belum punya pengalaman terkait di sini, maksudnya nembusnya ya, nembus bisa teraccepted. Kalau mengirim artikelnya di sini pernah dan di reject, di reject. Nggak apa-apa ya, saya cerita. Intinya, yang pertama, kalau kita nyari jurnal nasional terakreditasi, ini kita carinya di mana? Biasanya saya nyarinya di Sinta. Nah, ini adalah tempat untuk mencari jurnal baik itu yang istilahnya berranking mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi yang pertama, kalau ini saya pasti langsung ke Sinta. Jadi saya nggak akan pernah percaya melalui email. Oh, ini butuh sekian, cepat dipublikasikan bulan ini dan seterusnya. Saya nggak pernah percaya. Saya pastinya langsung lewat ini Sinta. Jadi search langsung. Ya, nanti bisa di search di Google atau buka browser ya, browsernya apapun itu langsung tulis Sinta, udah nanti muncul websitenya ini. Misal kita langsung fokus ke, misalkan karena bidang saya adalah informatika atau nanti bisa berhubungan dengan teknologi atau apa, bisa langsung teknologi keywordnya. Nah, nanti muncul semua jurnal yang ada judulnya biasanya ya. Judulnya yang teknologi. Contoh kayak ini. Register Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi. Jurnal Teknologi Pendidikan. Intensif Jurnal Ilmiah Penelitian Teknologi dan Penerapan Sistem Informasi. Nah, di sini sudah banyak sekali kalau kita baca. Nah, semuanya bisa dicek ya. Terus biasanya saya selain ngecek tempat jurnalnya dan juga biasanya biaya pasti saya cek, biaya publikasi. Caranya ngecek gimana? Contoh, saya misalkan di sini di jurnal register, saya klik, nah muncul nanti di tab berikutnya. Nah, di sini pasti ada nama websitenya ya. Di sini ada link website, diklik aja. Oke, ini akan muncul terkait alamat website untuk publikasinya. Di sini ada keterangan, oh ini terindeks Scopus, dan nanti saya bahas yang tadi terindeks Scopus, terakreditasi Sinta 1. Nah, saya tadi bahas biaya, maka cari di sini pasti ada kok. Biasanya nggak mesti dituliskan langsung outdoor fees gitu, atau kadang itu juga di uncommon itu misal. Nah, di sini kadang juga di sini. Tapi kalau di sini sudah ada outdoor fees, intinya biaya publikasinya udah muncul di sini. Nah, $170 berarti dalam bahasa astagfirullah. Saya beberapa hari ngejar pekerjaan yang harus terselesaikan. Nah, ini kalau dalam nilai rupiah yaitu 2.500.000. Ini kalau kita orang Indonesia. Tapi kalau dari luar negeri
Nah, $30. Ini kalau mau bahas biaya. Hampir semua jurnal pasti menyebutkan seperti itu. Ya, saya tutup. Saya contohkan lagi, mohon maaf ya. Saya contohkan lagi, misalkan saya mau nyari jurnal ini, misal yang Sinta ini Sinta 2, ini yang bawah ya. Atau ini Pendidikan Ganesha dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya klik. Oke, ini ada link. Pokoknya nyari yang di sini link website. Nah, maaf saya scroll ke bawah. Nah, ini ada link website, diklik aja. Terus nanti kalau mau nyari biaya, pokoknya nyarinya ya yang ada hubungan dengan harganya gitu. Pastinya disampaikan kok. Hampir semua jurnal disampaikan terkait biaya. Di jurnal apapun. Maaf ya, internetnya agak lama. Dan saya nggak akan nyeting videonya karena saya nggak bisa untuk setting-setting video. Oke. Nah, di sini ini link yang tadi saya klik maka muncul langsung ke websitenya. Di sini ada penjelasan, oh ini terakhir dari Sinta. Kalau mau download apa sertifikatnya bisa di-download. Nah, kalau mau mencari biayanya langsung dicari di sini. Nah, ini order first. Nah, ini biayanya adalah 1.500.000. Nah, setiap publikasi pasti ada yang menyebutkan biaya publikasi, dan di situ kalau memang ada yang free ya free. Misal contoh saya nyari keywordnya adalah, kalau misal saya sudah pernah publikasikan, biasanya saya ngelis nih artikel-artikel yang pernah saya publikasikan mulai dari pertama sampai yang terakhir, baik itu di jurnal ataupun di conference ataupun di seminar. Nah, misalkan di sini telematika itu. Nah, ini ya. Misalkan saya sudah pernah publikasi di sini. Ini Sinta 2. Saya cek. Nah, misal bisa langsung kalau sudah pernah publikasi mau di situ lagi biar enggak ribet nyari ya, monggo telematika nanti langsung muncul. Nah, ini. Nah, saya itu yang ini telematika Amikom. Ya, dia. Nah, ini telematika Amikom. Nah, ini Amikom Purwokerto. Terus saya klik lagi. Mana ya? Link tadi. Nah, ini pasti ada link websitenya. Terus ini saya gratis. Alhamdulillah, saya kan memang biayanya nggak seberapa banyak untuk publikasi, jadi ya udah cari yang gratis ya. Pokoknya nyarinya adalah di Sinta. Dan masih proses. Nah, ini ada penulisannya bla bla bla, apa publisnya bulan apa, terus terkait apa skupnya, terus terindeks di Sinta, di Google Scholar, semuanya tersampaikan di sini. Dan kalau mau ngecek biayanya, ini tetap cari yang order first. Nah, ini 0. Ini yang terkait di jurnal nasional terakreditasi. Jangan percaya kalau di email. Lebih baik langsung carinya di Sinta ini. Pesan saya. Yang kedua, kalau kita mau publis di jurnal nasional bereputasi terindeks Scopus. Pertama, saya pasti nyarinya di Secimago. Caranya nyari di Secimago ini. Nah, biasanya saya nggak nyari langsung ke sini, tapi saya nyari yang jurnal ranking. Nah, jadi sambil nunggu saya tulis di sini, buka browser, ketik Secimago dan klik tab. Nah, saya anggap ini adalah tab tadi. Nah, ini jurnal ranking. Nah, jurnal rank, maaf ya kalau penulisan saya nanti ada yang salah, ranking. Udah. Terus langkah berikutnya di sini itu ada kategori-kategorinya. Misal saya kategorinya computer science. Saya klik di sini kategori computer science, udah. Setelah itu dia juga akan ini ya. Saya geser, nah ini subkategori. Jadi biasanya
dia ada dua hal yang harus diklik, yaitu subkategori dan kategorinya. Karena saya bidangnya adalah computer science ya. Jadi subkategorinya apa? Misalkan saya pokoknya computer science, baik itu aplikasi atau apapun, pokoknya misal klik ini. Nah, skill news. Nah, biasanya saya kayak gitu. Tapi kalau memang saya fokusnya mau ke artificial intelligence karena bidang peminatan saya di situ misalkan, ya bisa. Pokoknya ada dua yang harus diklik, yaitu kategori sama subkategori ya. Pilih kategori keilmuan dan subkategori. Ini ya tadi contohnya. Berikutnya biasanya saya milih juga yang tipenya jurnal, pokoknya jurnal. Udah. Nah, terus tinggal nyari. Nah, mau yang ki berapa? Ki 1 kah? Kayak tadi kalau di Indonesia kan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Kalau di sini ya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Nah, kayak gitu. Misalkan mau ambil yang paling terakhir, kuartil 4, pertama kali publis, ya monggo. Ini diklik terus sampai menemukan kuartil 4. Kan ini kalau digeser ke bawah, nah muncul kuartil 4. Nah, sampai ini masih kuartil 3 ya. Masih kuartil 3. Masih kuartil 3. Masih kuartil 3. Nah, ini sudah kuartil 4. Nah, saya jelaskan kalau ada tanda seperti ini open access, berarti kita harus yang bayar. Nah, misalkan kita nggak punya biaya untuk publikasi. Dan misalkan punya biaya pun tidak seberapa banyak, misalkan hanya mentok 2 juta atau 3 juta. Maka nyari yang tidak ada tanda kayak kunci terbuka. Kalau kunci terbuka itu artinya open access. Dia harus berbayar. Nah, selanjutnya setelah nyari di Cimanggo, cek juga di Scopus. Belum tentu jurnal yang tertulis di sini juga terindeks di Scopus. Misal kalau syarat kita nulis di situ, syaratnya adalah terindeks Scopus. Nah, maka berikutnya harus dicek di Scopusnya. Misal contoh ya, saya nyari di Q 4. Maaf tadi Sinta 1 register ini kan terindeks di Scopus. Misalkan saya cari dia terindeks di Cimanggo di berapa ya, bisa. Ini caranya di sini, misalkan sudah tahu ya, langsung diklik di sini di bagian setnya, register. Udah saya klik. Nah, ini register adanya di United States. Nyari yang ada tulisan negaranya Indonesia. Kalau memang di Indonesia, register yang ada tulisan negara Indonesia nggak ada, berarti kemungkinan register ini belum masuk di Cimanggonya, atau mungkin di ini ada keterangan. Kalau dalam bahasa ininya, nah saya tulis, nah saya cari. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tadi register kayak gini, saya cari scientific, nah nggak ada kan, Scientific Journal of Information System. Nah, atau carinya langsung ke Scopus yang tadi dengan judul di sini. Kalau di Scopusnya ngecek jurnal terindeks di Scopus, langsung tulis nama jurnalnya. Nah, di sini ini misal saya sudah buka Scopus ya. Saya sudah buka Scopusnya, langsung di sini langsung ada pilihan subjek area atau ke apa. Nah, ini misalkan berdasarkan judul jurnalnya, ya berarti klik title, tulis tadi Scientific Journal of Information System, langsung dicari. Nah, belum ketemu, berarti kemungkinan belum terindeks di Scopus. Nah, itu harus benar-benar dicek ya. Nggak tahu ya, ini
saya ada salah ngetik atau apa, jadi kalau di bahasa Inggris kan ntar saya lengkapi, karena di sini tidak terdetek no font gitu pokoknya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan jurnal abal-abal atau jurnal plagiat. Nah, belum ketemu, yaitu yang apa, yang harus dihati-hati ya. Contoh lagi, misalkan kita tadi di Sinta ada yang terindeks Scopus, misalkan di jurnal Sinta 1. Nah, ini terindeks Scopus, ini berhubungan dengan apa ya, IAS, pokoknya yang semuanya publisnya IAS itu kebanyakan terindeks Scopus. Nah, ini dicek, kalau murni benar-benar terindeks Scopus pasti akan muncul ini ya, judulnya International Journal. Ini saya copy, saya cari di Scopus. Ini saya hapus dulu yang tadi, tetap ya berdasarkan judul, title-nya. Oke, saya find source. Nah, kalau ada yang muncul, nah ini contohnya. Nah, kalau seperti ini berarti bisa juga gratis ya. Bisa juga gratis, bisa juga tidak. Ini juga bisa dicek di Cimago. Ini jurnalnya kuartil berapa. Nah, itu bisa dicek. Nah, ini ya. Nah, misalkan saya cek, maaf ya, saya bantu ngecek di Cimago. Udah diklik di sini, pasti akan muncul. Itu cara nyari. Nah, ini muncul ya. Terus, nah ini ada tulisan open access, berarti berbayar ya. Berbayar, terus nanti biayanya berapa bisa dicek di websitenya. Ini mau ngecek kuartilnya. Nah, ini. Oh, dia di kuartil 4 di bidang edukasi. Tadi ini ya, saya cek kan, dia berbayarnya berapa, langsung dibuka di website. Pokoknya kalau kita masih mahasiswa, apalagi mahasiswa S2, S3, ataupun sebagai dosen, wis ndak luput dari yang namanya nguprek, nyari tempat untuk publikasi, baik itu di jurnal ataupun di conference. Nah, kalau apalagi kalau kita ikut hibah ya, kayak gitu. Nah, ini ada keterangan dia terindeks di Sinta 1, di Scopus. Tadi sudah benar ya, di Scopus ada, ini buktinya. Terus ini juga ada di Secimanggo, menunjukkan oh dia kuartil 4 dan dia berbayar. Ini ada tanda apa ini? Gembok. Bahasa orang Indonesia gembok. Gembok terbuka. Nah, biayanya berapa? Kita cek di sini. Cari pokoknya order fees atau no comment biasanya. Ini di sini tidak ada. Cari di no comment. Terus ada biayanya biasanya. Menyebutkan enggak menyebutkan di sini. Bisa juga nanti biasanya di no comment muncul. Kalau enggak ada ya, coba saya cekkan di outdoor guideline. Outdoor guideline. Ini ini outdoor fees, nah muncul. Nah, ini biayanya adalah $250. Dalam bahasa kita berarti ini 3.500.000. Aduh, kok bahasa kita saya astagfirullah. Dalam nilai rupiah 3.500.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk cara membuat akun dan sebagainya. Kalau sudah punya akun ya langsung tinggal login, langsung submit, ada kok di langkah-langkahnya ada, walaupun berbahasa Inggris bisa diartikan. Saya biasanya kalau nggak paham pakai Google Translate. Nah, ini saya hanya bahas cara mencari. Nah, kalau mau mencari artikelnya, nah ini cara mencari jurnal tempat publikasi. Kalau cara mencari artikel, maka itu nggak harus langsung ke website jurnal, enggak ya. Biasanya saya cara pertama buka Google
Scholar. Jadi biasanya saya langsung klik di browser Google Scholar, langsung saya buka web yang Google Scholar ini ya. Langsung dicari keywordnya, misalkan tentang prediksi harga saham Apple. Nah, ini banyak sekali sebelumnya. Nah, ini bisa kita download PDF-nya bisa, terus dibaca tok monggo. Kalau saya seringnya tak download terus tak baca biar nggak connect internet terus maksudnya. Tapi kalau saya di rumah ya connect internet terus ya nggak masalah, saya bukai dulu gitu. Yang pertama pakai Google Scholar. Terus yang kedua biasanya saya juga pakai Mendeley. Kenapa kok saya sering pakai Mendeley? Karena nih ya, saya bukakan mendeley.com. Kalau saya menggunakan Mendeley itu karena enak, langsung misalkan saya nanti mau publikasi di jurnal apapun itu, biasanya langsung saya menggunakan alat untuk pustaka, untuk nuliskan pustakanya enak kalau pakai Mendeley. Langsung mencari, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Misalkan prediksi harga saham Apple, udah nyarinya kayak gini, muncul ya. Nanti tinggal nambahkan di Mendeley desktop kita. Nah, ini kayak ini add to library, ya tinggal nambahkan saja, nanti muncul di desktop, Mendeley desktop. Syaratnya sudah login dulu. Nah, jadi harus install Mendeley desktop. Ini kalau saya memang mau publikasi ya, jadi wajib biasanya saya harus menggunakan tool, kan ada nanti saya tunjukkan, maaf. Nah, misalkan saya tambahkan, nanti pasti muncul di sini, saya tunjukkan. Dan ini harus connect ya kalau menggunakan Mendeley. Di sini saya juga tak connect dulu di websitenya. mainaf26@gmail.com. Sudah. Tadi yang saya cari hilang, maka saya harus nulis lagi, misalkan prediksi harga saham Apple. Udah. Nah, ini kalau kita add to library, nah nanti di sini akan muncul dengan sendirinya. Saya refresh dulu. Saya refresh. Nah, ini recently add. Nah, artinya yang barusan dibuka. Ini saya perbesar. Nah, muncul ini 630. Nah, ini tadi algoritma learning vector quantization and fuzzy KNN. Nah, ini tadi ya. Oke, itu kalau kita mau nyarinya pakai Mendeley. Karena kenapa? Rata-rata kalau kita publish, saya tampilkan ya. Nah, ini tool untuk menuliskan pustakanya pasti rata-rata menggunakan ini Mendeley. Ada lagi yang pakai EndNote atau apa itu. Udah kok, saya tampilkan lagi yang ini. Nah, ini. Ada yang pakai EndNote. Nggak boleh manual. Kalau Microsoft Word ada yang manual, biasanya saya tetap pakai ini preference, terus yang ini yang manual, nulis sendiri manual. Nah, ini nulis gitu, jadi nggak boleh nulis sendiri kayak gitu, enggak. Saya suka pakai Mendeley. Itu cara yang pertama. Kedua, yang ketiga, kalau kita publikasinya di baik itu konferensi internasional atau jurnal internasional, biasanya saya juga pakai Science Direct. Maaf ya, saya tampilkan Science Direct. Nah, di sini karena saya mahasiswa S3 di ITS, jadi punya akun sebagai mahasiswa, jadi enak bisa download gratis gitu. Ya sama keywordnya cari, tapi kalau ini harus berbahasa Inggris. Jadi misalkan tadi prediction harga saham, berarti prediction price saham itu bahasa Inggrisnya apa ya? Price apa ya harga saham itu? Saya cari ya, translate. Pakai bahasa ini aja, gold misalkan, maaf ya. Langsung saya pakai
price gold, harga emas. Nah, wis jelas ini gold to emas. Tinggal nyari. Nah, ketemu, download. Bisa, kalau kayak download ini berarti open access ya. Nah, nggak usah bayar kita. Tapi kalau kayak gini, ini harus punya ini, biar apa ya, intinya kita kalau mau downloadnya harus bayar dulu. Kalau misalkan sudah punya akun sebagai mahasiswa ITS ya udah bisa download. Itu kalau nyari sumber ya, sumber. Beda cara mencari jurnal kayak gini, cara mencari artikel kayak gini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita di bidang akademik wis nggak akan lepas yang namanya publikasi, menulis artikel, dan tetap semangat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika penyampaian saya terlalu lama, panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.